Beredar sebuah surat yang isinya adalah pernyataan sikap dari Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI dan juga Laskar Sabilillah Belambangan Kabupaten Banyuwangi. Di situ kalau diperhatikan ada stempelnya juga, ada tanda tangannya juga. Di sini ada 4 poin. 1 sampai 3 itu saya masih bisa sepakat, tapi yang keempat kita bacakan. Yang pertama, saya perbesar itu. 1. Mengutuk keras dan penuh keprihatinan atas tindakan persekusi yang telah dialamatkan kepada beberapa Kiai Nahdlatul Ulama dan barisan Ansor Serbaguna dalam kurung Banser yang terjadi di Rangas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Ya, kita semuanya juga mengutuk persekusi dari siapapun kepada pihak apapun. Apalagi bentuknya adalah kekerasan, pemukulan, dan pengerusakan. Ini musalamat ya, ini kita sepakat. Poin yang kedua, meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Bareskrim, Polri, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolres Kerawang untuk secepatnya menangkap para pelaku, mengusut tuntas dan mengusut siapa dalang di balik tragedi pengeroyokan dan persekusi tersebut, serta memprosesnya secara hukum yang berlaku. Yang kedua ini juga kita harus sepakat, dan saya juga sepakat. Pelaku kriminal, siapapun dari pihak manapun, harus ditangkap, termasuk juga dalangnya. Karena kalau cuma wayangnya yang ditangkap, nanti dia punya wayang lagi. Jadi kalau mau membunuh sesuatu itu harus dari akarnya. Kalau mau menumpaskan pohon itu jangan hanya ditumpas ranting-rantingnya, tapi cabut ke akar-akarnya. Nah, itu dalang begitu ya. Karena mungkin Anda bisa membersihkan ranting-ranting hari ini, besok tumbuh lagi. Kalau pohonnya masih ada, dalangnya masih ada, dia bisa ganti pemain gitu ya. Jadi ini kita sepakat. Yang ketiga, meminta kepada PBNU segera mengambil sikap yang tegas dan tepat, atau tepat dan tegas atas polemik nasab kaum Ba'alawi di kalangan Nahdliyin khususnya, serta untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas yang dapat memecah belah keutuhan umat Islam. Karena gejolak sosial yang ditimbulkan dari risalah ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani jangan dianggap angin lalu oleh para petinggi yang berwenang dalam kurung PBNU. Kesadaran arus bawah yang telah tersibak akan terus bergerak mengikuti arah pandangan dari para tokoh yang dianggap kredibel. Ini sudah lama saya bicarakan sebetulnya. Poin ketiga ini yang paling saya setuju sebetulnya. Jangan dianggap ini sesuatu yang sederhana, karena bagaimanapun ini sudah bergejolak. Jadi mungkin memang harus segera PBNU itu bersikap. Bagaimana kira-kira sikap PBNU? Ya tentu itu domain mereka. Tetapi kalau kita punya analisa atau prediksi kemana arahnya, itu mungkin saja, namanya juga prediksi. Bisa jadi PBNU itu merilis maklumat resmi bahwa Ba'alawi itu batal, bukan dzurriyyah Rasulullah. Artinya menerima atau taslim kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Atau sebaliknya, PBNU merilis bahwa dzurriyyah Rasulullah adalah Ba'alawi, atau Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, berarti PBNU itu mengikuti ulama-ulama nasab, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Seperti misalnya yang sudah wafat, As-Samarqandi, ini yang spesifik ulama nasab ya. Ada juga Said Murtado Az-Zabidi. Yang masih hidup misalnya
Said Mahdi Ar-Rajai, Said Ibrahim bin Mansur, Said Khalil Ibrahim, dan juga lain sebagainya. Nanti bahkan yang mengarang kitab Ar-Rasail yang juga dipegang oleh Kiai Mat ini masih sedang dalam proses. Nanti juga akan ada suara resminya bagaimana tentang Ba'alawi. 99% Ba'alawi sahih menurut ulama-ulama nasab ini. Ya kita tunggu saja. Apakah PBNU ya mungkin atas pertimbangan apa atau bagaimana lalu memilih untuk memutuskan atau ketok palu tesisnya Kiai Mat benar atau sebaliknya, ini layak kita tunggu. Sesuatu yang kita tunggu kalau tak kunjung datang itu biasanya ada masalah. Orang lapar itu menunggu makanan, kalau terlambat datang makanan itu anarkis nanti. Gitu ya. Kecuali kalau yang lapar itu orang-orang yang berpuasa, di mana dia sudah penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketundukan kepada aturan, maka dia menunggu maghrib karena sudah ada musalamatnya. Itu tidak akan ada anarkis, nggak ada. Lalu karena asar kok nggak maghrib ngamuk, nggak ada begitu ya. Tapi kalau orang kelaparan terus dijanjikan makanan terus nggak datang ngamuk biasanya ya. Nah yang keempat ini yang agak-agak sebetulnya. 4, menghimbau kepada saudaraku para muhibbin, habaib semuanya, segera sadarlah dan tinggalkanlah mempercayai para habaib adalah keturunan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, karena secara ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam tesisnya menyatakan dengan jelas dan seyakin-yakinnya berdasarkan kebenaran kebenaran setelah melakukan penelitian ilmiah, baik kajian historis, penelitian manuskrip kuno, kajian ilmu nasab, hingga hasil tes DNA, bahwa habaib yang bergabung di Robito Alawiyah yang berasal dari negeri Yaman bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Kalau sifatnya himbauan, saya masih setuju. Ya karena orang yang merasa benar mesti menghimbau orang lain untuk mengikuti dirinya atau untuk berubah dengan keyakinannya. Tapi kalau perintah, nah itu agak aneh ya. Ya namanya menghimbau biasa, berarti orang ini mengerti. Ya, jadi surat ini mengerti keadaan gitu. Bahasanya menghimbau. Ya saya masih agak setuju lah kalau menghimbau. Tapi kalau mengharuskan atau memerintahkan, ya kita bertanya ya, atas dasar apa memerintahkan orang lain untuk meyakini apa yang Anda yakini benar. Kan begitu. Dalam persoalan agama saja itu tidak pernah ya. Bahkan mungkin menghimbau pun akan ada agak-agak bermasalah sebetulnya kalau ini ditarik kepada dinamika perdebatan. Kok bisa tiba-tiba kita dihimbau? Tapi ya sudahlah, namanya menghimbau ya, mungkin menasehati ya. Mestinya itu menasehati ya. Apalagi di sini berdasarkan tesis yang kebenarannya secara ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya bagi muhibbin, Kiai Haji Imaduddin itu neliti apa? Neliti baca-baca kitab yang ada, terus baca-baca Google, nah itu ya bukan meneliti. Ya tapi kalau dipaksa mau mengatakan itu meneliti ya bebas, tapi kenapa orang harus ikut? Ya tapi di sini kan tidak harus ya. Lagi pula di sini kayaknya terbatas kepada Habib yang tergabung dalam Robito Alawiyah, Pak. Jadi ini nggak bicara Ubaidillah kayaknya. Ya. Atau mungkin pemahamannya wallahu alam. Karena bahasa itu kan macam-macam penafsirannya. Berarti Habib-Habib yang tergabung di RA saja. Kalau tidak di RA, ya misalnya Habib Umar atau Ba'alawi yang di luar-luar itu, atau Ba'alawi yang dulu-dulu sebelum RA ada, mungkin kalau mereka durian Nabi, Pak. Nah, jadi yang bukan durian Nabi ini yang di Indonesia saja. Mungkin ya. Apa yang tidak mungkin ya? Jadi begitu. Ya ala kulli hal, kalaupun 3 ini saya setuju, yang keempat saya setengah setuju, setengahnya ya nggak perlu saya bilang tidak setuju juga ya. Setengahnya ya wallahu a'lam lah. Pokoknya agak setuju lah. Saya kira surat ini yang nggak ada persoalan ya. Semua orang boleh berbuat surat ya. Bahkan misalnya ada orang buat surat maklumat 1, 2, 3 dia buat aturan tentang rumahnya.
Bahwa tidak boleh tetangganya begini, menghimbau kepada tetangga untuk tidak begini begitu, bebas-bebas saja ya. Selama dalam surat itu tidak ada narasi-narasi yang isinya misalnya mengancam atau apa gitu ya. Misalnya mau sweeping, kita bergerak untuk sweeping atau apa, oh itu sudah lain, ini enggak ya. Ini mungkin saking yakinnya kepada Kiai Mat ya. Dan ini sudah atas nama PWI Pak ya. Tapi di sini yang Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, nggak tahu kalau di pusatnya. Berarti ada juga dari langkah mereka itu menyadarkan orang kalau Ba'alawi bukan duriah Nabi. Tetapi di sini juga tidak ada bahasa menghimbau kepada siapapun untuk percaya kalau mereka adalah keturunan Wali Songo atau bagaimana. Karena kalau menghimbau agar mereka percaya, agar kita percaya kalau mereka keturunan Wali Songo, berarti secara tidak langsung ya, menghimbau juga agar kita percaya kalau mereka adalah duriah Nabi. Artinya bukan Ba'alawi yang duriah Nabi, tapi mereka. Tapi di sini tidak ada bahasa itu ya. Allahumma